Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa minat taqwa al muhafazah 'ala al-bi'ah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanu inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatadhakkarun. Wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman dariyyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yagrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah. Masyarul muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhafadzah 'alal bi'ah fil Islam. Hatta Al-Qur'anul Karim al-muslim 'ala himayatil bi'ah wal muhafadzah 'alaiha wa amarul Islam dzalik wajibun diniyyun. Wa amarallahu ta'ala bita'amuli ma'al bi'ah ala annaha milkiyah 'amah yajibu 'alal muslimil muhafadzah 'ala mukawanatiha wa tarawatiha wa mawaridiha. Wa annal ard wa ma fiha min ni'amillahi ta'ala allati yajibu 'alal muslim syukrullah 'alaiha wa hifdzuha. Masyarul muslimin, lingkungan hidup adalah sumber daya alam, termasuk tanah, udara, air, hewan, tumbuh-tumbuhan, spesimen yang mereka semua itu mewakili sistem alam yang harus dilindungi demi kepentingan kelangsungan hidup kita dan kelangsungan generasi kita mendatang. Harus dikelola dengan perencanaan yang baik agar jangan sampai membuat madorot terhadap diri kita, lingkungan kita, dan anak cucu kita. Lingkungan didefinisikan dalam definisi ilmiah kontemporer adalah segala sesuatu yang mengelilingi seseorang dan mempengaruhi kesehatan. Ini mencakup seluruh apa saja tempat-tempat di kota, jalan-jalan, sungai, pantai, sumur, gunung-gunung. Ini juga mencakup segala sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia, makanan, minuman, pakaian, barang-barang produksi termasuk faktor kimia yang juga akan mempengaruhi cuaca kita hari per hari karena kerusakan lingkungan. Beberapa menggambarkannya sebagai sekelompok sistem yang saling terkait satu sama lain hingga pada titik kompleksitasnya yang menentukan kelangsungan hidup manusia ini, lingkungan hidup mempengaruhinya. Dan karena itu wajib hukumnya ditangani dengan baik dan sistem yang terintegrasi dan seimbang karena untuk menyangkut kehidupan manusia. Dalam konteks ini Allah menyampaikan dengan indahnya dalam firman-Nya, "Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh inna fi dzalika laayah liqaumin yatadhakkarun." Allah juga
yang menciptakan alam itu dan mengendalikannya. Apa yang Allah ciptakan untuk kalian semua, untuk kita semua manfaatnya. Di bumi ini dengan berbagai jenis-jenis dan macam warnanya yang Allah ciptakan. Sesungguhnya pada demikian itu memang benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah, tentunya hanya untuk kaum yang mau mengambil pelajaran. Kerusakan alam akan terasa dan sangat berakibat buruk pada kehidupan. Maka Al-Quran langsung menyampaikannya dengan kalimat liqaumi yatadzakkarun, bagi kaum yang mau mengambil pelajaran, yang mau mikir, yang mau membayangkan jika alam ini rusak. Lihat, gak usah jauh-jauh, di pulau sebelah Pulau Jawa kerusakannya sudah seperti apa. Lihat di negara-negara lain kerusakan sudah kayak apa. Ini hanya diingatkan oleh Allah di qaumi yatadzakkarun, orang yang mau mikir, orang yang mau mengingat-ingat jika terjadi kesalahan pengelolaan, maka lingkungan kehidupan kita pun rusak. Wa huwallazi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman thariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhir fi wa litabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah yang menundukkan lautan agar kamu dapat bisa ngambil manfaat memakan daging yang segar berupa ikan atau apapun. Coba kalau rusak, bagaimana ikan bisa dimakan? Karena sudah kena hal kimia yang bisa mematikan. Dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kita pakai. Juga kita melihat perahu bisa berlayar yang untuk bisa memenuhi kebutuhan antar satu negara dengan negara lainnya. Semua Allah ciptakan untuk kita manusia, maka wajib hukumnya untuk memeliharanya. Wa alqafil ardi rawasiya antamita bikum wa anhar wa subulal la'allakum tahtadun. Allah memancangkan gunung-gunung di bumi agar bumi tidak terguncang bersamamu. Kalau gunung itu rusak di Bogor, air akan mengalir ke Jakarta. Banjir akan terjadi di Jakarta. Maka kalau menjaga gunung-gunung pun dijaga, keselamatan kita dalam hidup di mana saja, di kota, di desa, insya Allah akan Allah berikan keberkahan. Dari konteks ini, komponen lingkungan hidup yang banyak ada langit yang disebutkan 120 kali dalam Al-Quran sebagai sumber keindahan dan perhiasan bumi. Langit-langit yang mengelilingi bumi dari segala sisi untuk melindungi dari sinar-sinar ultraviolet yang dapat menimbulkan kerugian bagi manusia. Termasuk jika hutannya gundul, panas akan menerpa kita. Termasuk juga langit yang ditaklukkannya oleh Allah ini, termasuk apa yang di dalamnya untuk kemaslahatan manusia. Bumi juga merupakan salah satu komponen lingkungan hidup, yaitu lingkungan alam bagi semua orang dan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Yang bumi itu bisa menghasilkan banyak hal, ada buah, ada makanan. Wong keraknya saja tersusun menjadi beberapa mineral yang masuk ke dalam kehidupan manusia. Terutama air merupakan salah satu komponen yang menjadi dasar kehidupan dan kemaslahatan pada manusia.
dan seluruh makhluknya Allah. Tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia terbentuk dari tidak ada kehidupan atau keberadaan tanpa air. Semua butuh air. Dan Allah yang Maha Kuasa menjadikan air sebagai hak bagi anak Adam dan seluruh makhluk hidup sebagai hak publik. Sebagai pemiliknya adalah publik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dari hal yang sangat kecil ketika kita memakai air. Dalam konteks wudhu saja diperingatkan oleh Rasulullah, jangan sampai memubadirkan air. La tusrif. Gila, ya Rasulullah, wa fil wudhu israf. Qala, na'am, wa fi kulli syai'in israfun. Janganlah berlebih-lebihan. Lalu ditanya, ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada israf dalam wudhu? Wudhu ibadah? Rasulullah menjawab, ya. Dan dalam segala sesuatu ada israf. Wudhu pun tidak boleh berlebih-lebihan memakai air. Udara merupakan salah satu alam semesta yang setiap orang memilikinya dan membutuhkannya. Udara disebutkan dalam Al-Quran dengan kata angin, dan angin adalah udara yang bergerak di seluruh lapisan yang mengelilingi bumi. Tumbuh-tumbuhan merupakan salah satu komponen juga yang menjadi sumber makanan, baik untuk manusia atau hewan-hewan lainnya. Tumbuhan adalah sumber oksigen pertama yang tidak dapat ditinggalkan oleh siapapun. Al-Quran dalam beberapa surah juga menamai dengan nama binatang seperti surah Al-Baqarah, semut, laba-laba, lebah, dan lain-lain. Mereka disebutkan untuk menyadarkan kita manusia akan fakta bahwa dalam mempelajari setiap ciptaan makhluknya merupakan jalur ilmu yang dapat menuntun manusia kepada keimanan dan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Allah menjadikan hewan-hewan tersebut tunduk dan untuk kemaslahatan manusia dan mempunyai banyak manfaat. Melalui komponen-komponen tersebut banyak fakta yang menjadi jelas. Allah menciptakan mereka tunduk untuk kemaslahatan manusia. Sekecil apapun tindakan kita untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, itu merupakan sedekah. Sedekah, sedekah yang tidak pernah putus adalah sedekah menjaga lingkungan. Rasulullah menyampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yagrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sedekah. Barang siapa yang mau menanam, kemudian tanaman itu misalnya buat diambil oleh orang, jadi sedekah. Diambil dimakan oleh burung, jadi sedekah. Diambil manfaatnya untuk berteduh, jadi sedekah. Maka sejengkal tanah kecil pun di depan rumah yang sangat sempit, tanam. Karena itu merupakan sedekah yang tidak pernah berhenti. Jangan diamkan. Ada tanah, ada apa saja yang bisa untuk tanaman, tanam. Karena itu jelas manfaatnya untuk semua makhluk di muka bumi ini. Demikian khutbah singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.